Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai jangkauan ya. Jadi apa itu jangkauan? Jangkauan itu adalah selisih datum terbesar dengan datum terkecil. Itu pada data tunggal. Contohnya misalkan ada data tunggal 25386. Kalau ditanya jangkauannya berapa, maka kita hanya tinggal menjawabnya. Ini kan kalau kita susun secara runtun dari yang terkecil ke terbesar, posisinya jadi seperti ini ya. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nah, kalau sudah kita susun, kita lihat mana data yang terbesar, mana data yang terkecil. Yang terbesarnya itu 8 dan yang terkecilnya itu adalah 2 ya. Maka selisihnya 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa jangkauannya adalah 6. Oke, itu kalau di data tunggal. Nah, kalau di data berkelompok itu bagaimana? Ya, data tunggal ya. Nah, sekarang kita ke data kelompok. Oke, kalau data kelompok itu ada yang disebut jangkauan interkuartil dan jangkauan semikuartil.
Oke, bedanya apa? Kalau interkuartil artinya selisih kuartil terbesar atau Q3 dengan kuartil terkecil atau Q1. Sedangkan kalau semi kuartil, semi itu kan artinya setengah ya, atau separuh. Maka kalau semi kuartil, setengah dari selisih antara kuartil terbesar dengan kuartil terkecil. Nah, jangkauan interkuartil itu kan bisa disebut juga dengan hamparan ya. Interkuartil itu bisa kita sebut juga dengan hamparan. Maka kita bisa tulis rumusnya bahwa jangkauan interkuartil atau hamparan, kita bisa tulis rumusnya jangkauan interkuartil atau hamparan itu H sama dengan kuartil ketiga dikurangi kuartil ke-1, karena kan selisih antar kuartil dari yang kuartil besar dengan kuartil kecil. Nah, sedangkan untuk jangkauan semi interkuartil, dia disebut juga kalau semi interkuartil dia disebut juga dengan simpangan kuartil. Oke, simpangan kuartil bisa kita tulis dengan Q-D. Karena simpangan kuartil itu setengah dari hamparan, kita bisa tulisnya setengah kali Q3 dikurangi Q1. Itu ya. Jadi jangkauan itu ada dua, interkuartil atau hamparan dan semi interkuartil. Itu untuk di data berkelompok. Nah, kalau untuk jangkauan tadi dia hanya berlaku di data tunggal, sedangkan kalau untuk jangkauan interkuartil dan semi interkuartil selain di data kelompok, dia juga bisa di data tunggal. Oke ya, contoh data tunggal, misalkan ibu punya data 1 2, 3, 5, 7, maka berapa H dan berapa Q-D. Nah, kita cari dulu Q1 berapa, Q2 berapa. Pertama kita bagi 2 dulu. Ini sama-sama 3, berarti di sini Q2, posisi Q2. Nah, otomatis Q1-nya ada di 2 karena tengah-tengah antara 1 dan 3. Sedangkan Q3-nya 5 karena tengah-tengah antara 5 dan
7. Maka hamparannya 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Sedangkan simpangan kuartilnya dia setengah dikali 3, jawabannya 1,5 gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan data berkelompok? Nah, di sini Ibu punya tabel yang dari awal kita belajar statistika ya. Ini tabelnya Ibu. Nanti kalian coba di tabelnya kalian. Nah, kalau di data berkelompok ini Ibu sudah tuliskan kuartil 1, 2, dan 3. Maka ketika ditanya hamparannya, itu Q3 dikurangi Q1. Q3 nya 38,42, Q1 nya 28,94. Maka kalau kita hitung hasilnya 9,48. Lalu bagaimana dengan simpangan kuartilnya? Simpangan kuartil sama dengan setengah kali Q3 dikurangi Q1. Maka hasilnya setengah kali 9,48, yaitu 4,74. Nah, selesai. Itu adalah jangkauan interkuartil atau hamparan dan jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil ya. Nanti selanjutnya kalian coba hitung hamparan dan simpangan kuartil dari data punyanya kalian. Oke. Nah, selanjutnya simpangan rata-rata. Apa itu simpangan rata-rata? Jadi simpangan rata-rata itu salah satu ukuran penyebaran data yang sering digunakan dalam hitungan statistika ya. Nah, simpangan rata-rata ini digunakan untuk mengetahui nilai yang cenderung berbeda di atas, maksudnya berbeda dengan nilai rata-rata ya. Nah, untuk simpangan rata-rata dia itu rumusnya sigma Nah, ini maksudnya apa? Jadi nanti dijumlahkan dari datum dikurangi rata. Ya, ini sigma itu artinya jumlah, berarti jumlah dari keseluruhan nilai mutlak antara datum, selisih datum dengan rata. Contoh, ini pada data tunggal dulu ya. Contoh, Ibu punya data 2, 3, 6, 8, dan 11. Ditanyakan simpangan rata-ratanya berapa. Nah, langkah pertama adalah kita hitung dulu X bar atau ratanya. Nah, begitu rata berarti tinggal kita jumlahkan dan bagi sebanyak datanya. 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11 dibagi 5 ya. Kalau kita totalkan dia
11, 19, 30 ya. 30 bagi 5 jawabannya 6. Nah, sekarang kita tinggal cari simpangan rata-ratanya. Maka SR sama dengan sigma N-nya kita ganti dengan 5 karena banyaknya data itu adalah 5. Nah, ini sama dengan berarti karena data yang pertama itu 2, maka kita tulis di sini 2 dikurangi X barnya 6 kan? Ini 2 dikurangi 6 ditambah selanjutnya 3 dikurangi 6 ditambah 6 kurangi 6 tambah 8 kurangi 6 ditambah 11 kurangi 6, dan itu semuanya memakai tanda nilai mutlak. Jadi kalaupun dia negatif hasil selisihnya, maka hasilnya tetap, hasil pengurangannya kalau negatif dia ketika dimutlakan akan menjadi positif. Nah, ini ya, ini kan mutlak min 4 gitu ya, ditambah mutlak min 3 tambah 0 ditambah 2 ya, ini mutlak 2 ditambah mutlak dari 5 bagi 5. Berarti ini sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 3 tambah 0 tambah 2 tambah 5 bagi 5. Ini 14 bagi 5, jawabannya 2,8. Itu adalah simpangan rata-ratanya di data tunggal. Nah, sekarang bagaimana kalau di data berkelompok? Simpangan rata-rata sama dengan sigma N I sama dengan 1 frekuensi dikali XI min X bar dibagi jumlah dari si frekuensinya. Nah, berarti otomatis pertama kita harus tahu dulu ratanya berapa ya. Nah, di awal kan kita sudah hitung ya ratanya. Rata dari data yang ibu itu adalah 34 ya. Rata-ratanya 34. Sekarang kita butuh XI-nya itu adalah nilai tengahnya ya. Kalau di data berkelompok, maka kita butuh nilai tengah. Kita buat tabel lagi di sini. Kita kasih nama nilai tengah. Nilai tengah atau XI ya. Setelah itu kita cari ya nilai tengahnya. Pertama buat kolom nilai tengah. Nah, ini sudah
ada ya nilai tengahnya. Selanjutnya kalian buat lagi kolom frekuensi dikali nilai tengah, F dikali XI ya. Nanti dicari dulu nilainya. Kalian juga coba ya di data yang kalian punya. Oke, selanjutnya kalau sudah, kita jumlahkan nilai tengahnya. Hasil kali dari frekuensi dengan nilai tengahnya. Oke, sudah muncul. Nah, sekarang kita buat kolom baru lagi. Kolomnya di sini itu adalah XI dikurangi rata ya, X bar. Ada garis di atasnya ya, ini X bar harusnya. X bar itu artinya rata ya, X ada garis di atasnya. Nah, ini berarti 23 ya. Ini dikurangi 34 karena ratanya kita 34 ya. Oke. Kita cek dulu. Oke, sudah utuh ya. Nah, setelah itu kita buat nilai mutlaknya. Nah, ini hasil dimutlakkan nilainya ya. Nah, ini memutlakkan ya, kita mutlakkan dulu hasil dari nilai tengah dikurangi rata-rata ya. Nah, kalau kalian tinggal jadi positif aja yang negatif. Nah, seperti ini ya. Kalau yang positif ya udah tetap, dia pasti akan tetap positif, karena kalau memutlakkan nilai itu artinya mau dia negatif mau dia positif, hasilnya tetap positif. Nah, selanjutnya kita buat kolom lagi, isinya itu frekuensi dikali dengan ini ya, hasil mutlak dari nilai tengah dikurangi dengan rata-rata. Nah, berarti ini ya, frekuensi dikali dengan ini. Oke, kita hitung. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Nah, sudah selesai. Sekarang kita cari nilai simpangan rata-ratanya.
Nah, mencari nilai simpang rata-rata aja kita tinggal substitusikan saja. Ini berarti frekuensi dikali jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah kurangi rata-rata itu adalah 158 dibagi dengan banyaknya data ya, banyaknya data itu kan 30, maka simpangan ratanya itu 158 dibagi 30, jawabannya 5,27. Nah, itu adalah simpangan rata-ratanya. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan varian atau ragam. Nah, kalau varian atau ragam dia dikuadratkan ya, sigma. Ini varian itu bisa ditulis var atau bisa ditulis juga S2 ya, sama aja, S pangkat 2, S kecil. Nah, ini rumusnya sigma dari frekuensi dikali dengan nilai tengah dikurangi X bar kuadrat. Ini kalau di data berkelompok ya. Nah, gitu. Kalau yang di data tunggal nah, kalau di yang data tunggal dia sigma X XI, ini datanya ya, dikurangi rata-rata dikuadratkan dibagi N gitu. Kita pakai contoh yang sama deh, yang ini ya. Saya ditanyakannya S2 X pangkat 2 nya berapa. Nah, berarti otomatis nanti di sininya itu dia kayak yang di bawah ini, 2-6 pangkat 2 ditambah 3-6. Oh maaf, nggak pakai mutlak ya, harusnya pakai tanda kurung biasa. Ibu ulangi lagi ya. Nah, jadi ini 2 kurangi 6 pangkat 2 ditambah 3 kurangi 6 pangkat 2 ditambah 6 kurangi 6 pangkat 2 ditambah 8 kurangi 6 pangkat 2 ditambah 11 kurangi 6 pangkat 2 dibagi dengan totalnya ada 5 data ya. Nah, ini kan berarti jadi 4 kuadrat ditambah min 4 kuadrat, terus min 3 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 5 kuadrat dibagi 5, hasilnya 16 tambah 9 tambah 0 tambah 4 tambah 25 dibagi 5. Berarti variannya itu kita hitung ya, 16 tambah 9 tambah 0 tambah 4 tambah 25, hasilnya 54 dibagi 5.
Jawabannya adalah 10,8. Nah, itu simpangan varian atau ragam gitu. Nah, sekarang balik lagi ke data berkelompok. Gimana kalau data berkelompok? Nah, untuk data berkelompok kita tinggal kuadratkan ya. Kita kuadratkan dulu xi min x barnya. Nih. Di sini kita buat kolom lagi. Iya, dipangkatkan 2. Oke, kita sudah dapat. Setelah dikuadratkan, kita buat lagi kolom satu lagi yang dikalikan dengan frekuensi. Berarti di sini kita tinggal kalikan dengan frekuensinya. Lalu setelah itu kita hitung jumlahnya, atau kita jumlahkan. Nah, sudah ketemu. Maka sekarang kita hitung. Kita masukkan ke rumus. Sigma frekuensi kali nilai tengah dikurangi data kuadratnya itu berarti ini 1270 dibagi total frekuensinya ada 30. Maka nilai dari varian atau ragamnya itu adalah 42,33 gitu ya. Itu varian. Nah, sekarang kalian coba dengan data yang kalian punya. Ya, kalian coba dengan data yang kalian punya. Oke, setelah ke varian, kita akan belajar lagi mengenai simpangan baku. Nah, kalau simpangan baku itu adalah akar dari variannya. Nah, contohnya ini yang data tunggal tadi ya. Kita udah hitung variannya. Variannya itu adalah 10,8. Ini tadi S-nya S huruf kecil ya. Sekarang S-nya S huruf besar. Untuk membedakan dia adalah simpangan baku ya. Ibu tulis saja simpangan baku S besar. Simpangan baku itu adalah akar dari varian. Berarti kalau di sini S-nya itu akar dari 10,8. Selesai. Nah, yang data berkelompoknya juga sama. Nanti kalau kalian mau hitung nilai akarnya boleh dihitung pakai kalkulator juga boleh. Contohnya ini yang akar 108 ya. 108, 10,8. Kalau kita hitung dengan kalkulator, nilai akarnya itu adalah 3,29.
gitu. Sekarang kalau yang data berkelompok sama, data berkelompok juga dia akar dari varian ya, berarti simpangan bakunya akar dari varian, maka simpangan bakunya akar dari 42,33. Akar dari 42,33 itu adalah 6,51 gitu. Itu adalah simpangan baku. Sekarang satu lagi, koefisien varian. Koefisien varian. Nah, koefisien varian atau kita tulisnya KV. KV itu sama dengan simpangan baku dibagi rata dikali 100%. Nah, tadi yang data contoh ya, contohnya pakai itu lagi. Rata-ratanya 6 ya. Oke, berarti 3,29 dibagi 6 kali 100%. Maka hasilnya ini bentuknya dalam bentuk presentase ya. Dia sama dengan 54,83%. Nah, itu adalah koefisien varian yang data tunggal. Sama yang data berkelompok juga seperti itu menghitungnya ya. Tadi kan ratanya 34 ya. KV sama dengan SI1 dibagi rata kali 100%, berarti 6,51 dibagi 34 kali 100%. Nah, kalau kita hitung dia hasilnya 19,14%. Nah, itu koefisien rata-rata. Nah, sudah ya untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Silahkan kalian coba hitung semua yang sudah Ibu jelaskan dengan data yang kalian punya, mulai dari jangkauan, terus tadi ada simpangan rata-rata, ada juga varian, lalu ada juga simpangan baku, satu lagi koefisien varian gitu ya. Nanti kalau ada yang bingung boleh ditanyakan. Ibu cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.